setiap masyarakat yang ada di Situbondo itu semua mempunyai hak yang sama. Perkembangannya itu sangat turun drastis dan bahkan mati suri itu. Pegunungan yang kita itu masih kadang-kadang masih rawan air bersih. Ada 35 anggota dewan yang akan mengawal proses itu. Dari apa yang sudah kami alami dalam proses kedewanan di proses pembahasan di awal di periode pertama ini, saya melihat bahwa memang dari sisi infrastruktur ini ada penganggaran secara infrastruktur yang tidak proporsional, karena memang kita ketahui bahwa Situbondo ini sebenarnya ada 3 wilayah, ya. Ada 3 wilayah yang saling berjauhan dan itu dihubungkan dengan jalan-jalan nasional dan juga jalan-jalan provinsi. Misalnya di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Kita kadang-kadang menemukan bahwa untuk anggaran infrastruktur itu tidak proporsional. Ya. Artinya wilayah barat itu ada 7 kecamatan, wilayah tengah itu ada 5, terus timur itu 5. Ini mereka, tiap kecamatan ini mempunyai wilayah desa-desa masing-masing yang mempunyai tingkat kebutuhan pembangunan infrastruktur yang harus juga dipenuhi, ya. Karena memang infrastruktur ini ya merupakan bentuk dari anggaran wajib, ya, yang merupakan pelayanan dasar kepada pemerintah. Itu yang saya lihat dari proses penganggaran dari tahun per tahun, dari yang tahun kemarin itu tidak proporsional dalam pembagian untuk porsi dari 3 wilayah di Kabupaten Situbondo itu. Itu yang kami temukan. Makanya kalau memang dan selalu kami menekankan bahwa setiap masyarakat yang ada di Situbondo itu semua mempunyai hak yang sama, ya, untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berupa infrastruktur itu dari pemerintah daerah. Sehingga mestinya pemerintah itu hadir, ya, kepada daerah-daerah. Misalnya suatu contoh di wilayah barat, ya. Di wilayah barat itu ada namanya di Desa Alas Tengah, ya. Itu membentang jalan kabupaten yang menghubungkan antar dusun di wilayah desa tersebut itu hampir sekitar 9 kilo, ya. Dari dusun Kerajaan sampai dusun Kocape itu tidak mempunyai jalan, ya, atau akses yang layak untuk dilalui oleh masyarakat, karena jalannya masih makadam, terus rusak lah gitu loh, ya, seperti itu. Nah, itu yang salah satu contoh yang saya lihat itu di wilayah barat, sehingga kami perjuangkan untuk itu gitu loh, ya. Sehingga walaupun karena wilayah Alas Tengah itu wilayah di atas, sehingga ya memang jangkauannya sangat sulit, ya. Tapi di situ ada masyarakat Situbondo, warga Situbondo yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman seperti di wilayah-wilayah yang lain. Ya, sebenarnya kita lihat saja misalnya contoh tempat wisata yang ada, ya, yang hampir tiap hari kita lihat, misalnya di Kampung Bleko, ya, terus di Kampung Kerapu, ya. Saya sebenarnya sangat prihatin sekali karena melihat perhatian pemerintah itu tidak konsen untuk bagaimana mengembangkan yang sudah ada itu menjadi lebih baik gitu, ya. Sehingga misalnya contoh yang kayak Kampung Bleko ini sekarang seakan-akan sudah mati suri, ya. Padahal kemarin itu Kampung Bleko itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, ya. Sehingga ini merupakan suatu kegagalan kalau menurut saya, ya, yang sampai saat ini perkembangannya itu sangat turun drastis dan bahkan mati suri itu yang kita sayangkan. Jadi kita harapkan ke depan ini, ya, tempat-tempat wisata yang sudah menjadi potensi di Kabupaten Situbondo, ya, apalagi memang salah satu tema dari RPJPN itu adalah pengembangan akses untuk agriculture misalnya, termasuk salah satunya di Kampung Bleko itu juga menjadi bagian dari itu karena itu wisata alam yang harus
terus kita kembangkan gitu loh ya. Sebenarnya seperti itu. Dalam proses penyusunan visi misi itu memang tidak lepas dari pemetaan atau dari hasil survei yang sudah kita lakukan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Apalagi infrastruktur ini merupakan anggaran wajib yang harus dipenuhi dan merupakan sebagai bentuk pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. Macam-macam infrastruktur yang harus dipenuhi ya, cuman semuanya harus ada prioritas. Misalnya dari sisi pembangunan jalan misalnya, saya berharap dan ke depan pembangunan jalan ini ada proporsi yang yang adil ya. Baik itu dari, karena wilayah kita itu juga ada pegunungan ya, terus ada di wilayah kota misalnya, itu pegunungan juga harus mendapatkan pelayanan yang sama ya. Namanya sama itu tidak harus mempunyai angka atau nilai yang sama, tapi bagaimana pemerintah hadir di desa-desa yang merupakan membutuhkan akses jalan yang baik, itu hadir di situ pemerintah, walaupun tidak harus selesai dalam satu kali ya, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun misalnya, cuman pemerintah hadir di situ gitulah. Itu salah satu misalnya dari sisi pembangunan untuk misalnya infrastruktur jalan, karena jalan ini merupakan kebutuhan ya dalam segala hal, dalam pengembangan misalnya termasuk pariwisata ya, terus juga misalnya dalam bidang pertanian misalnya, itu semuanya membutuhkan pembangunan jalan yang enak untuk menjadi akses ekonomi bagi masyarakat. Terus yang kedua, salah satu juga infrastruktur misalnya, apa yang menjadi kebutuhan sekarang di masyarakat misalnya adalah air misalnya, kebutuhan air bersih gitu ya. Masih banyak ya, terutama di daerah pegunungan yang kita itu masih kadang-kadang masih rawan air bersih. Nah, di situ Mas Rio ini akan hadir ya untuk salah satu misalnya apa sebagai solusi dari itu, misalnya bisa melakukan misalnya pembangunan embung misalnya ya. Terus yang kedua misalnya bisa dengan sumur air dalam misalnya. Itu salah satu solusi yang nanti akan kita kawal untuk melakukan itu, sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang selama ini kekurangan itu akan terpenuhi. Itu salah satu misalnya. Terus dari sisi pertanian misalnya, Kabupaten Situbondo ini ya, mayoritas penduduk itu adalah bekerja di pertanian ya. Apalagi sekarang iklim yang ekstrim seperti ini gitu ya. Sehingga saya juga menyarankan dan saya juga menyampaikan bahwa ke depan gitu, bukan hanya air bersih yang diperlukan untuk pengeboran itu, tapi juga di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian masih banyak tanah yang kekurangan air misalnya. Disitulah hadir pemerintah itu untuk menyediakan, membuatkan sumur untuk kebutuhan air pengairan, sehingga sawah-sawah yang selama ini kekurangan itu insya Allah akan terpenuhi. Itu saya kira yang diperlukan gitu ya. Setiap pemerintahan ya, tentunya mempunyai visi misi yang sama, bisa yang berbeda gitu ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang dilakukan Mas Rio ini dalam proses visi misinya itu semua adalah berdasarkan survei kita di lapangan, dan juga berdasarkan kita reservasi kita di lapangan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Sehingga saya berharap masyarakat gitu, marilah kita berpikir dengan jernih ya, kita berpikir dengan jernih, dan supaya Situbondo itu bisa berubah dan naik kelas, jangan lupa pilihlah itu nomor 1 Mas Rio Baulfi. Insya Allah kita juga akan kawal kalau misalnya itu Mas Rio ini jadi dengan Baulfi, pasti akan kita kawal ya. Dan pemenuhan apa yang menjadi visi misi itu adalah kawalan kita bersama. Ada 35 anggota dewan yang akan mengawal proses itu di DPRD untuk mensukseskan visi misi yang telah dirancang oleh calon nomor 1 Mas Rio Baulfi. Patenang, pemenang, panyetong.